Datang di Suara Warga, program yang menghadirkan berbagai suara dan aksi nyata masyarakat dalam merespon persoalan lingkungan di sekitar kita. Kali ini kami mengangkat isu vandalisme terhadap fasilitas umum yang masih kerap ditemukan di sejumlah titik perkotaan. Coretan di tembok, cat semprotan tak izin, hingga simbol-simbol tidak jelas mencemari lingkungan publik dan menimbulkan keresahan. Namun, sejumlah warga dan komunitas lokal mengambil langkah nyata untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat agar lebih peduli. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami di lapangan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi tempat di mana nilai estetika dan fasilitas umum dirusak oleh aksi vandalisme. Coretan liar dan perusakan oleh properti ini bukan hanya mencederai keindahan kota, tetapi juga mencerminkan krisis kepedulian masyarakat terhadap ruang bersama. Di sejumlah ruas jalan utama kota Semarang, dinding-dinding yang sebelumnya bersih kini dipenuhi coretan tak beraturan. Mayoritas coretan dilakukan menggunakan cat semprot, mulai dari nama geng hingga tulisan tidak jelas. Kondisi serupa juga terlihat di bawah terowongan jalan yang menghubungkan wilayah pusat kota. Terowongan yang sebelumnya bersih dan aman kini berubah menjadi ruang yang kumuh akibat aksi vandalisme yang dilakukan pada malam hari. Tak kalah disayangkan, dinding di sekitar trotoar yang berada di dekat ikon wisata Lawang Sewu juga menjadi sasaran vandalisme. Keberadaan coretan ini mengurangi estetika kawasan dan merusak citra kota sebagai destinasi wisata budaya. Oke, baik. Selamat malam dengan Ibu Nindi. Oke, Nindi. Kami dari Suara Warga ingin meminta tanggapan Anda tentang vandalisme terhadap fasilitas umum. Jadi untuk yang pertama itu, kalau melihat coretan di tembok itu, pandangan Anda yang Anda lihat itu pertama kali seperti apa? Kotor, jorok. Itu ya. Oke, baik. Selanjutnya menurut Anda itu bagaimana cara terbaik untuk mencegah vandalisme di masa depan? Mencegahnya ya anak-anak yang kita anggap nakal, ya kita buat mereka buat mereka kesibukan, Mbak. Kesibukannya seperti yang mereka lakukan itu mencoret-coret di dinding itu kita salurkan seperti kayak kita buat lukisan, kita sediakan seperti papan lukis. Yang atau boleh di tembok di itu tapi yang terarah gambarnya, Mbak, jadi bagus ya kan, Mbak? Oh ya, baik. Jadi selanjutnya harapan Ibu terhadap pemerintah atau warga soal pencegahan vandalisme ini bagaimana? Pencegahannya kita harus membuat anak-anak yang itu ya, Mbak, ya, anak-anak yang nakal itu yang suka mencoret-coret yang tidak jelas itu kita arahkan untuk yang lebih yang positif lagi. Yang positifnya misalnya kita harus memberi mereka penyaluran bakat mereka mau kemana, ya kita salurkan. Seperti kalau mereka suka mencoret-coret di dinding, salurkan mereka gambar lukisan, ya boleh di tembok tapi lukisannya yang terarah, Mbak. Oke, untuk selanjutnya, apakah Anda setuju jika pemerintah melakukan tindakan penghapusan vandalisme di fasilitas umum? Setuju. Jadi pemerintah melakukan tindakannya itu supaya anak-anak yang tadi sama saya bilang tadi, biar mereka terarah, Mbak. Misalnya kalau yang suka melukis bisa kita kaligrafi. Oh, iya. Bisa juga untuk lukisan-lukisan alam. Ya itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu, atas tanggapannya untuk Ibu Nindi. Saya sangat berkesan dengan jawaban Ibu. Oke, baik. Di balik coretan dan kerusakan ini ada pesan yang lebih besar. Pentingnya kepedulian bersama, vandalisme bukanlah solusi tapi awal dari kerugian. Dari lokasi kejadian, saya Felicia Jasmine melapor kembali ke lokasi. Upaya yang dilakukan warga dan komunitas tersebut menunjukkan bahwa perubahan lingkungan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil. Vandalisme bukan hanya merusak fisik kota, tetapi juga mencerminkan rendahnya rasa tanggung jawab sosial. Mari kita dukung gerakan positif ini dan bersama-sama menjaga fasilitas umum agar tetap bersih, aman, dan nyaman untuk semua. Saya Anissa, terima kasih telah menyaksikan Suara Warga. Sampai jumpa.
di sini yaitu pembersihan aksi-aksi vandalisme tersebut dan juga penanganan tentang aksi vandalisme yang terjadi di kota ini dulu. Baik, silakan boleh dipresentasikan terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan proposal pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Indri dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dan perkenalkan nama saya Rosa Amelia. Saya ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pencegahan Vandalisme terhadap Fasilitas Umum di Kota Semarang. Proposal ini disusun sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di ruang publik di kota ini yang semakin banyak mengalami kerusakan akibat vandalisme. Fasilitas umum seperti halte BRT, taman kota, trotoar, dan juga jalur-jalur pedestrian dan juga dinding-dinding jalan itu merupakan bagian dari wajah kota yang sangat penting bagi kenyamanan masyarakat. Sayangnya, masih banyak fasilitas tersebut yang menjadi korban vandalisme berupa coretan liar, grafiti tanpa izin, dan juga bahkan kerusakan. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga kenyamanan dan juga keamanan, biaya pemeliharaan yang membengkak, dan juga citra kota yang menjadi buruk. Bahkan, bagi sebagian orang, keberadaan grafiti bernada kekerasan bisa memunculkan rasa tidak nyaman dan juga tidak aman. Vandalisme ini juga mencerminkan kesenjangan dalam pendidikan, karakter, dan juga kurangnya kesadaran kolektif. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara kolaboratif, menyeluruh, dan juga berkelanjutan. Saya mengidentifikasi beberapa masalah utama. Yang pertama adalah coretan liar di halte bus, jembatan, dinding-dinding jalan, dan juga tembok-tembok taman dan juga gerbang toko. Yang kedua yaitu kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap ruang publik, dan ini disebabkan juga oleh kurangnya kesadaran bagi masyarakat terhadap penggunaan ruang publik. Yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran hukum dan juga sosial. Dampak dari vandalisme di sini yaitu ada lingkungan menjadi terlihat kumuh dan juga tidak terawat. Yang kedua yaitu citra kota menurun di mata wisatawan dan juga pendatang. Yang ketiga yaitu muncul rasa tidak aman dan juga nyaman di kalangan masyarakat. Yang keempat, kerusakan fisik memicu pemborosan anggaran pemerintah. Ini juga menyebabkan biaya bagi pemerintah itu membengkak untuk pembersihan dan juga penanganan kasus vandalisme ini. Yang terakhir yaitu memberi contoh buruk bagi anak-anak dan juga remaja. Kami menerapkan tujuan dan juga manfaat di program kali ini. Yang tujuan yang pertama yaitu adalah mencegah dan juga mengurangi aksi vandalisme. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum di ruang publik. Yang ketiga yaitu mengembalikan fungsi dan juga estetika ruang publik di mata masyarakat. Manfaat di program kita kali ini yaitu yang pertama menjaga keindahan kota Semarang, yang kedua mengurangi biaya perbaikan rutin agar tidak membengkak, yang ketiga yaitu meningkatkan rasa aman, nyaman, dan juga tentram bagi masyarakat, yang keempat yaitu membentuk budaya tertib dan juga disiplin, yang terakhir yaitu mendukung pariwisata dan juga ekonomi lokal. Dan saya akan memaparkan
aksi vandalisme. Yang selanjutnya yaitu pemasangan CCTV dan juga peringatan. CCTV diletakkan di area-area yang rawan aksi vandalisme, seperti halte, terowongan, atau yang sebagainya. Yang kedua adalah papan peringatan di area yang diawasi oleh aksi vandalisme itu, Bu. Seperti yang rawan-rawan vandalisme itu, kita kasih papan peringatan. Yang selanjutnya yaitu pelibatan komunitas. Warga di sini dilibatkan untuk mengawasi, melapor, dan juga mengadakan patroli rutin seperti ronda malam atau yang sebagainya. Yang selanjutnya pelaporan cepat melalui forum-forum media sosial atau aplikasi agar pelaku vandalisme ini dikenakan sifat jera. Yang terakhir adalah penegakan hukum. Kami bekerja sama dengan Satpol PP setempat dan juga dikenakan juga sanksi sosial untuk pelaku seperti membersihkan fasilitas atau meminta maaf kepada publik. Yang terakhir melibatkan orang tua dan sekolah untuk dalam pembinaan pelaku supaya bersifat jera. Begitu Ibu, demikian pemaparan proposal ini. Kami percaya menjaga ruang publik adalah tanggung jawab bersama. Harapan kami, program ini dapat diterima dan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat umum. Semoga program ini menjadi langkah awal menciptakan kota Semarang yang bersih, aman, nyaman, dan juga ramah bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya Ibu selama saya presentasi tadi. Selanjutnya saya mempersilahkan apabila ada tanggapan, masukan maupun pertanyaan terkait isi proposal yang saya sampaikan tadi. Saya juga siap berdiskusi lebih lanjut, khususnya jika ada hal-hal yang perlu dinegosiasikan demi kelancaran dan juga keberlanjutan program ini ke depan. Baik, di sini kami paham niat dari proposal ini. Namun kami khawatir anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini cukup besar. Sementara prioritas anggaran kota cukup ketat tahun ini. Apa solusi yang bisa ditawarkan kepada kami? Baik, untuk anggarannya saya akan menjelaskan. Untuk menjalankan program pencegahan dan juga penanganan vandalisme ini, kami telah menyusun rencana anggaran yang realistis dan efisien. Biaya yang diperlukan untuk alokasi ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah perbaikan dan pembersihan fasilitas umum seperti pengecetan ulang, pergantian papan petunjuk, bangku, dan juga lampu jalan. Yang kedua yaitu ada produksi media edukasi dan juga kampanye, meliputi ada poster, banner, dan juga konten digital untuk sosialisasi kepada masyarakat. Yang ketiga adanya pengadaan dan juga pemasangan CCTV di area rawan vandalisme beserta papan peringatan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Yang keempat ada koordinasi dan juga edukasi masyarakat mencakup biaya transportasi, pelatihan relawan, dan juga penyuluhan. Untuk anggarannya bisa dicek di proposal Ibu. Saya cek terlebih dahulu ya. Baik. Di sini terdapat upah tenaga kerja. Apakah dari pihak pengajuan itu sudah menyiapkan tenaga kerjanya atau bagaimana? Terima kasih buat pertanyaannya. Kami sudah menyiapkan untuk tenaga kerjanya karena kami sudah memikirkan untuk kebutuhan dan juga anggarannya Ibu. Jadi sudah ada untuk tenaga kerjanya. Oke, baik.
Baik, untuk outputnya ini berkisar jangka pendek berkisar output selama 1-3 bulan pertama, yaitu semua coretan di titik-titik utama vandalisme itu sudah dibersihkan. Yang kedua, edukasi dan juga poster sudah tersebar di sekolah-sekolah, halte dan juga taman-taman kota. Dan juga CCTV sudah mulai dipasang di titik-titik rawan vandalisme itu. Ini akan memberikan dampak visual dan juga psikologis langsung bagi warga bahwa perubahan sedang terjadi. Gitu. Apakah seluruh pembiayaan program ini sepenuhnya dari pemerintah atau ada kontribusi dari pihak lain? Baik Ibu, begini, tidak seluruhnya dari pemerintah Ibu, kami membuka peluang pembiayaan dari pihak ketiga seperti program CRS, perusahaan lokal, bantuan komunitas, atau sponsorship. Dengan begitu, beban anggaran pemerintah dapat ditekan, namun pelaksanaan program ini tetap berjalan optimal gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu? Baik, apakah komunitas Anda memiliki rencana manajemen risiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang di luar kendali, seperti gangguan dari pihak yang menolak dari kegiatan pencegahan vandalisme ini? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Kami sudah menyusun rencana manajemen risiko untuk mengantisipasi potensi gangguan di lapangan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, kami akan melakukan sosialisasi ringan kepada warga sekitar untuk menjelaskan maksud dengan tujuan agar tidak timbul salah paham. Selanjutnya, kami akan menyiapkan koordinator lapangan yang bertugas menjaga jalannya acara tetap kondusif, serta menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat seperti RT dan juga RW. Yang selanjutnya, apabila terjadi penolakan atau ketidaksetujuan dari warga, kami tidak akan memaksakan kegiatan ini tetap berjalan di area tersebut. Kami akan melakukan penyesuaian lokasi atau pendekatan persuasif dengan cara menghormati aspirasi warga itu. Kami juga akan memastikan semua relawan dan juga peserta memahami etika berinteraksi di lingkungan publik agar tidak menimbulkan konflik. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Baik Ibu, terima kasih telah mengajukan pertanyaan dan juga tanggapannya. Saya akan mengajukan berbagai pertanyaan untuk Ibu. Jika program ini berhasil dalam 3 bulan pertama, apakah ada kemungkinan untuk menjadikan program ini sebagai program tahunan Ibu? Baik, sangat memungkinkan karena kami di sini mendukung upaya yang berbasis masyarakat dan bisa menjadi role model untuk wilayah lain seperti di luar kota Semarang mungkin. Jika pelapor dan evaluasi berjalan dengan baik, program ini bisa kami pertimbangkan integrasikan dalam program kerja tahunan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Dinas Lingkungan Hidup bersedia menjadikan hasil kegiatan ini sebagai bagian dari bahan kampanye resmi pemerintahan kota dalam edukasi publik terkait perawatan fasilitas umum? Pertanyaan yang sangat baik dan strategis ya. Pada prinsipnya kami di Dinas Lingkungan Hidup sangat terbuka untuk mengangkat inisiatif-inisiatif warga yang memiliki nilai edukatif dan dampak positif seperti ini. Selama dokumentasi kegiatan ini jelas, komunikatif, dan sesuai dengan prinsip kampanye pemerintah, kami akan sangat mempertimbangkan menjadikan bagian dari kampanye resmi kami, baik dalam bentuk konten media sosial, laporan tahunan, maupun referensi kegiatan serupa di wilayah lainnya. Bahkan jika memungkinkan, kami dapat membantu memperluas jangkauan publikasinya melalui kanal resmi milik pemerintah kota atau menjadikannya studi kasus inspiratif dalam forum-forum edukasi lingkungan. Yang terpenting, mari kita pastikan kegiatan ini berjalan sesuai rencana, terdokumentasi dengan baik dan memiliki pesan yang kuat agar bisa menginspirasi masyarakat luas. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga atas waktu dan juga tanggapannya. Kami berharap program ini dapat didukung dan dijalankan bersama demi terciptanya ruang publik yang lebih aman, bersih dan juga nyaman ya Bu. Kami siap menindaklanjuti hasil diskusi hari ini
demi melanjutkan koordinasi dengan pihak yang